Kebijakan belajar di rumah yang diterapkan sebagai bagian dari pencegahan penyebaran virus COVID-19 ternyata memicu stres terhadap anak. Hal ini ditemukan oleh KPI berdasarkan pengaduan yang diterima. Lalu apa saja yang memicu stres terhadap anak saat sekolah dari rumah dan seperti apa masukan KPI terhadap para tenaga pendidik dan juga orang tua? Akan saya tanyakan langsung kepada Komisioner KPI Bidang Pendidikan Retno Listiarti yang sudah terhubung bersama dengan saya melalui sambungan Skype. Selamat pagi Mbak Retno, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Mas Sehat Mbak Retno. Sehat. Terima Gimana? kasih telah hadir bersama dengan saya melalui Skype. Mbak Retno, saya ingin tanyakan, memang benar banyak sekali aduan kepada KPI mengenai beban yang dirasakan oleh mungkin orang tua dan juga anak terkait dengan belajar di rumah. Iya, betul. Sudah 4 pekan ya, jadi udah 4 minggu ini KPAI itu menerima 213 pengaduan terkait dengan pembelajaran jarak jauh, dan pengaduan terbesar itu dilakukan oleh anak-anak. Kalau berdasarkan data kami, 70% memang mengeluhkan penugasan yang sangat berat dengan waktu pengerjaan yang sangat pendek. Nah ini bahkan kami menerima pengaduan siswa di salah satu SD di wilayah Jawa Tengah itu harus menyalin 83 halaman buku ya, tugas dari gurunya. Kemudian juga ada murid SMP yang dia mengerjakan 250 soal dalam 1 hari. Karena di situ ada 5 mata pelajaran yang kemudian 5-5-nya ngasih soal sampai 50. Kemudian banyak juga pembuatan pembuatan esai, video yang sebenarnya memberatkan. Nah, menurut anak-anak tugas yang paling mereka tidak suka dan sangat banyak diberikan adalah tugas merangkum isi bab. Jadi isi bab buku itu dirangkum, yang kedua adalah menyalin soal di dalam buku. Jadi dapat soal, tapi soalnya disuruh nyalin sebelum dijawab, dan itu buat anak-anak selain tidak efektif juga merasa kelelahan. Ada juga guru sebenarnya yang nyuruh bacaan sholat itu ditulis huruf Latinnya, huruf bahasa Indonesianya, juga huruf Arabnya gitu ya. Dan itu padahal ada di buku cetaknya dia gitu ya. Kemudian banyak juga menerapkan jam belajar itu seperti di sekolah. Jadi misalnya jam 7 sampai jam 9 mata pelajaran apa, 9 sampai 11 mata pelajaran apa. Jadi seperti di sekolah, padahal seharusnya tidak kaku seperti itu gitu. Menurut anak-anak ya kira-kira sebenarnya seperti itu. Tapi yang paling sedih juga adalah banyak anak yang ternyata tidak mampu belajar daring karena tidak mampu membeli kuota orang tuanya. Ini juga hal yang memang seharusnya patut dipertimbangkan dalam pemberian pembelajaran jarak jauh. Baik, Mbak Retno, itu pengaduan kepada KPI sejalan dengan data yang dipaparkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 8 pada tanggal 9 April mengatakan 49% hasil survei online menyebut anak-anak merasa sangat terbeban atau terbeban dengan tugas yang banyak di rumah. Kita akan bedah satu persatu. Menurut Mbak Retno, bagaimana cara yang bijak untuk menanggapi keluhan ini, terutama anak-anak yang merasa sangat terbeban dengan beban yang begitu besar yang dirasakan sekarang? Iya, pertama ini KPAI juga sebenarnya mengontak beberapa kepala sekolah dan guru ya yang kemudian diadukan. Dan ternyata problemnya adalah mereka diminta untuk membuat laporan setiap hari oleh Dinas Pendidikan setempat. Jadi mereka menekan murid karena mereka harus laporan setiap hari apa yang dikerjakan dan bukti-buktinya. Mungkin itu juga yang menurut kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami akan melakukan rakornas setelah selesai melakukan kajian singkat. Insya Allah minggu depan itu akan selesai. Kami akan melakukan juga rakornas daring dengan 45 kepala dinas kabupaten kota dan 14 kepala dinas provinsi sebagaimana diadukan oleh anak-anak. Dan itu memang kita meminta agar pertama ada beban yang tidak diberikan juga kepada guru terlalu berlebihan dari dinas pendidikan sehingga guru-guru ini tidak menekan anak-anak. Yang kedua adalah Kemdikbud memang dengan Kemenak ini wajar juga karena banyak sekolah dari Kemenak juga. Itu mestinya tidak menetapkan penyelesaian kurikulum seperti halnya dalam kondisi normal. Ya karena banyak materi yang belum diajarkan tapi dikasih tugas. Ini juga memberatkan anak-anak. Dan yang berikutnya adalah pembelajaran jarak jauh itu tidak harus selalu menggunakan media daring sebenarnya, dan tidak harus dan harusnya mempertimbangkan kondisi tiap-tiap anak. Nah ini yang kami berharap penugasan itu kan bisa berbuat baik gitu ya. Misal hari itu berbuat baik kemudian dituliskan, tidak harus selalu dikasih soal gitu ya. Nah ini nanti kita akan koordinasikan betul dengan seluruh dinas pendidikan, kantor-kantor wilayah Kementerian Agama dan juga dengan Kemdikbud maupun dengan Kemenak.
Oke, tapi apakah terlalu berlebihan Mbak Retno jika ingin meminta report progres belajar setiap anak setiap hari dari rumah karena mungkin juga ada pemahaman bahwa jangan sampai ritme belajar di sekolah kemudian berbeda dengan ritme belajar di rumah, jadi menyamakan ritme belajar. Sebenarnya sih yang penting adalah keteraturan anak tetap belajar. Dan belajar itu kan tidak harus mengerjakan soal, ini harus dipahami juga oleh teman-teman guru. Yang kedua, sebaiknya menghindari merangkum isi bab gitu, karena kan ada bukunya. Lebih baik sebenarnya mengajarkan anak-anak untuk membaca. Kan bisa ditugaskan membaca novel yang kalian punya atau novel baru lewat, tapi yang bisa diunduh melalui internet, kemudian itu dibuat sinopsisnya. Itu kan juga hal yang mereka belajar, tapi mungkin dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan. Karena kita kan harus mempertimbangkan juga imun anak. Semakin anak itu lelah, jenuh, imunnya bisa turun. Dan ternyata guru-guru juga jenuh dengan semua penugasan yang dia berikan setelah 4 minggu. Mereka juga kebingungan mau ngapain lagi gitu. Nah ini kan berarti ada hal yang mesti dikoordinasi antara kepala sekolah dengan kepala dinas ya, tentang bagaimana guru-guru ini juga diberikan cara pembelajaran yang lebih menyenangkan misalnya. Dan KPAI mengapresiasi Kemdikbud yang bekerja sama dengan TVRI. Karena kan banyak anak, ada pengaduan yang menyatakan bahwa anak itu harus berjalan 5 km untuk dapat sinyal. Nah dengan belajar lewat TVRI, mungkin ini bisa nyampe ke daerah-daerah yang lebih dalam dan tidak masalah dengan sinyal ya, bisa seperti itu. Betul, menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh internet. Tapi pertanyaan terakhir saya, bagaimana cara orang tua mendukung di masa-masa seperti ini? Karena tidak semua orang tua equip atau dilengkapi dengan skill untuk mengajar anak-anak, karena sebagian besar diserahkan kepada guru. Tapi saat-saat sekarang di mana anak-anak butuh dukungan, bagaimana caranya? Ya, dan orang tua juga stres karena penghasilan turun gitu ya, atau barangkali juga kehilangan pekerjaan, itu menimbulkan stres, dan karena anaknya di rumah yang jadi pelampiasan bisa anak. Memang KPAI belum menerima sih kekerasan terhadap anak selama masa pandemik ini gitu ya. Memang mayoritas adalah keluhan tentang pembelajaran jarak jauhnya. Namun kami juga berharap bahwa kondisi ini orang tua itu harus sabar dalam pengasuhan, karena jadi memang kalau gurunya juga nekan, orang tua nekan, ini kan korbannya selalu jadinya anak gitu ya. Jadi bagaimana semua dibuat enjoy sebenarnya. Kalau anak-anak dapat penugasan membantu orang tua di dapur adalah bagian dari pembelajaran, mengerjakan apa saja, termasuk mungkin belajar menyetrika, belajar yang lainnya gitu ya, misalnya menanam tanaman, bahkan mungkin aktivitas lain yang lebih produktif misalnya di rumah bisa dikerjakan bersama-sama. Sebenarnya mungkin itu juga bisa menekan orang tua yang stres ya. Jadi memang ini tidak bisa dipungkiri, dampaknya terhadap orang tua juga cukup tinggi. Nah ketika orang tuanya merasa dalam kondisi secara psikologis tertekan, memang kemudian mudah sekali melampiaskan kepada anak-anak. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh ini maka semua pihak harusnya menciptakan kondisi yang lebih kondusif ya, baik kepada orang tua maupun anak. Karena orang tua kalau ngajarin anaknya sambil marah-marah kan tambah kasihan ini si anak ya. Betul. Bukan hanya rajin belajar tapi juga senang belajar, itu mungkin kuncinya Mbak. Betul. Senang belajar di rumah. Terima kasih Mbak Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dalam Sapa Pagi Indonesia.